muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umumnya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, yang mana Tamim Ad-Dari ini dahulunya adalah seorang yang beragama Nasrani. Bahkan beliau juga sebagai rahib, ahli ibadahnya Nasrani. Kemudian masuk Islam dan pindah ke Madinah, menetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal dan Jassasah, yang mana beliau radhiyallahu anhu pernah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu ketika ia masih beragama Nasrani, ia pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal, lalu kapalnya dihempaskan oleh badai yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam riwayat, badainya terjadi selama 1 bulan, dan dia dihempaskan oleh badai, kemudian terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia turun bersama orang-orang yang bersamanya. Di sanalah ia bertemu dengan Dajjal. Lalu terjadi percakapan antara dia dengan Dajjal, yang kemudian hal ini ia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membenarkannya, dan bahkan Rasulullah menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat di atas mimbar. Ini sebagaimana yang menunjukkan bahwa Tamim Ad-Dari ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi orang yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Tamim Ad-Dari ini kemudian meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah, tahun ke-40 Hijriah, yang mana ini tahun juga tahun wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kelima ini dari kitab Al-Lawami' minal Kalimil Jawami' merupakan hadis yang sangat penting, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan kalimat singkat tetapi maknanya sangat dalam. Beliau hanya mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini sangat agung sekali dan merupakan pokok di antara pokok-pokok agama Islam. Sehingga Imam Nawawi juga memasukkan hadis ini ke dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita akan bahas apa itu nasihat dan definisi dari nasihat. Yang dimaksud dengan nasihat dalam hadis yang mulia ini bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan memberikan masukan atau mengingatkan kesalahan orang lain dan lain sebagainya dalam bahasa kita, maka ini hanyalah satu bagian dari bagian-bagian nasihat secara syar'i. Apa itu nasihat? Nasihat
secara bahasa dia mengandung dua makna. Yang pertama adalah murni, dan yang kedua artinya menambal. Secara bahasa Arab, nasihat, nun, sod, dan ha itu artinya adalah murni. Kemudian yang kedua menambal. Murni seakan-akan yang menasihati adalah ikhlas dan tulus karena Allah. Makanya nanti akan kita sebutkan syarat memberikan nasihat. Kemudian yang kedua menambal. Menambal, melaksanakan kewajiban kita untuk menambal hak orang lain, meluruskan kesalahan-kesalahan, termasuk juga diantaranya menambal hal yang rusak agar tidak bertambah rusak. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan nasihat adalah qiyamul abdi bima li ghairihi min haqqin. Seorang hamba menunaikan hak orang lain yang ada padanya. Nah, jadi qiyamul abdi bima li ghairihi min haqqin. Kita memiliki kewajiban untuk menunaikan hak orang lain. Nah, pada saat kita menunaikan hak tersebut, berarti kita telah melakukan nasihat. Dan inilah makna nasihat secara syar'i, sehingga nanti bisa kita pahami apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Ya, berarti maknanya adalah kita menunaikan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Itu nasihat. Kalau seandainya kita pahami nasihat kepada Allah dengan nasihat yang ada dalam bahasa Indonesia, Allah membutuhkan nasihat? Bagaimana mungkin kita menasihati Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah melakukan kesalahan? Apakah Allah ada memiliki kekurangan? Tidak. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini makna hakiki dari nasihat secara syar'i. Jadi qiyamul abdi bima li ghairihi min haqqin. Nah, maka dari situlah kemudian kita memahami apa yang dimaksud dengan memberikan nasihat untuk Allah. Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, agama ini semuanya nasihat. Untuk siapa nasihat? Maka Nabi kemudian mengatakan lillahi, yaitu untuk Allah. Nah, maka nasihat yang dimaksud secara syar'i adalah kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Meliputi diantaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, menyerahkan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya juga melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian diantaranya juga adalah mengajak manusia kepada agamanya, artinya mendakwahkan agama Allah ini kepada manusia, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menunaikan hak Allah, kewajiban kita kepada Allah. Maka pada saat kita bertauhid, maka kita telah memberikan nasihat kepada Allah, menunaikan hak Allah, artinya menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ketika kita sholat, maka kita telah menunaikan nasihat untuk Allah. Baik. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kitabullah, yaitu untuk Al-Quran. Artinya menunaikan hak-hak Al-Quran. Di antaranya beriman bahwasanya Al-Quran itu firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya Al-Quran itu semuanya kebenaran,
tidak ada satupun kesalahan, penyimpangan yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada. Murni kebenaran yang mutlak. Meyakini apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah benar dan hukum yang terdapat di dalamnya pasti adil. Jadi mengimani semua hukum yang ada di dalam Al-Quran pasti adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada kisos, hukum kisos. Kita yakini hukum kisos adalah hukum yang terbaik dan hukum paling adil. Ya. Kemudian misalnya ada syariat poligami. Nah, ini bagi wanita tentunya. Ya, kalau bapak-bapak ini pasti yakin ini pasti adil kan gitu. Artinya untuk kaum wanita ketika dia tahu poligami itu adalah hukum yang ada dalam Al-Quran, dia harus yakin ini pasti maslahat, ini pasti adil. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan yang kemudian akan menimbulkan kerusakan, tidak. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah berusaha untuk membacanya, mempelajarinya, kemudian mengajarkannya dan mengamalkan isinya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut tahsin misalnya alif ba, baca idgham, baca ikhfa, itu sebenarnya adalah bentuk nasihat kepada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan kita untuk membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, kemudian menyediakan ganjaran yang besar ya bagi orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau orang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya, dia telah menunaikan nasihat kepada Al-Quran, kepada kitabullah, sekaligus dia akan menjadi orang yang terbaik. Kemudian diantaranya adalah mentadaburi, jadi tidak hanya sekedar membaca tapi juga merenungkannya. Al-Quran ini direnungkan. Nah, kalau ada di antara kita yang memang sudah azam, sudah camkan untuk dirinya dia buat program untuk mengisi atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beli kitab tafsir terjemahan, kemudian dia baca di rumah. Misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Atau setidaknya tafsir As-Sa'di yang itu tidak terlalu panjang, kalau ada di rumah, kita targetkan, kita baca Quran, kita baca artinya, kita baca tafsirannya. Apa kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Karena memang mentadaburi Al-Quran itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Selanjutnya adalah yang ketiga, nasihat untuk Rasulullah. Apa maksud dari nasihat untuk Rasulullah SAW? Yaitu kita menunaikan haknya Rasul. Di antaranya adalah beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengimani bahwa beliau adalah penutup dari para nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Ya. Dan kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi atau mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ragu lagi mengatakan dia pendusta. Dia pendusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para nabi. Dalam sebuah hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani ataupun yang lainnya, yang mendengar tentangku kemudian dia meninggal sementara tidak beriman kepada ajaranku, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi tidak ada nabi yang lainnya. Makanya dari sini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para ulama mengatakan anggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup itu adalah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Khidir masih hidup, pasti beliau tidak punya pilihan kecuali mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia dan umat jin dan manusia. Ya, berbeda ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Khidir bukan bagian dari Bani Israel. Jadi beliau juga nabi, tapi bukan untuk Bani Israel, sehingga syariat yang ada pada Nabi Khidir tidak seperti syariat Nabi Musa. Dan Nabi Khidir tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam, karena nabi yang berbeda. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada semua umat jin, manusia dan jin. Tidak ada nabi yang lainnya. Nah, karena kalau masih ada anggapan di kalangan orang-orang sufi, misalnya Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir menjaga sebuah mata air keabadian. Ada di cerita-cerita dusta bahwasanya di sebuah tempat itu ada mata air, kalau kita mendapatinya, kita minum, kita akan awet muda, ya, dan itu dijaga oleh Nabi Khidir. Ini dusta. Karena Nabi SAW sudah mengatakan nggak ada pilihan bagi seorang pun kecuali mengikuti agama. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada Nabi SAW adalah mentaati perintah Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang beliau larang. Ya, taat kepada Nabi SAW. Dan kalau kita taat kepada Nabi, itu adalah bentuk taat kita kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi taat kepada Rasul wajib. Dan taat kita kepada Rasul berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara bentuk nasihat kepada Nabi Muhammad SAW adalah meneladani beliau dan tidak beribadah kecuali dengan petunjuk beliau. Ini yang kemudian kita kenal dengan mutaba'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Hendaknya kamu mengambil dan menjadikannya teladan. Nah, makanya para ulama tafsir kemudian mengatakan ayat ini adalah ayat yang menjadi landasan dalam wajibnya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan, perbuatan dan seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah tentu wajib hukumnya, karena ibadah tidak akan diterima kecuali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diteladankan oleh Nabi SAW. Kita harus meneladani Rasulullah SAW dalam ibadah. Itu yang kemudian kita sebut dengan mutaba'ah. Dan dalam perkara-perkara mubah yang lain juga dibenarkan. Kemudian di antara nasihat kepada Nabi adalah membela kehormatan Nabi. Ya.
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempertaruhkan jiwa mereka, harta mereka, anak-anak mereka. Ya, kalau kita lihat di kitab-kitab sejarah, maka kita akan mendapati bahwasanya para sahabat membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak asing lagi ketika kita mendengar pada saat perang Uhud, di antara sahabat ada yang menjadi tameng hidup bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ya Qais bin Abi Hazim, seorang tabi'in, dia pernah berkata, aku melihat tangan Talhah bin Ubaidillah terputus pada perang Uhud, ya, karena melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka kita membela sunnah beliau. Oleh karenanya, di antara bentuk ya pengagungan kita dan nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Ya, sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat berjamaah. Itu sunnah Nabi SAW. Dan sunnah di sini dalam pengertian lawan kata dari bid'ah. Artinya apa yang diajarkan oleh Nabi, bukan sunnah dalam konteks ilmu fikih yang dikerjakan berpahala, yang ditinggalkan tidak mengapa, bukan. Jadi sunnah maknanya di sini adalah semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, ya, kemudian memelihara jenggot bagi laki-laki, dan semuanya dan seterusnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiwak misalnya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat ada orang bawa siwak, terus dia bersiwak gitu, ya, maka ya kita harus hormati karena itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kemudian kita merendahkan, karena siwak baik dengan menggunakan kayu arak ataupun menggunakan sikat sekarang ini itu disebut bersiwak. Dan itu merupakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Nabi juga adalah menggunakan parfum misalnya. Ya, gunakan parfum itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membela ajaran-ajaran Rasulullah SAW apabila ada orang yang membantahnya, ada yang mengingkarinya, kita bela. Ya, kita bela. Baik, berikutnya adalah nasihat untuk a'immatul muslimin, ulul amri. Siapakah ulul amri? Ulul amri, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mencakup dua golongan. Jadi pemimpin dalam Islam itu mencakup dua golongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin kalian. Siapa ulil amri? Ulil amri, kata para ulama, dari dalil-dalil yang ada, yang dimaksud dengan ulil amri adalah satu, umara, yang kedua ulama. Jadi pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Satu umara yang artinya yang mengurusi urusan-urusan dunia, urusan-urusan pemerintahan politik kaum muslimin yang kita kenal dengan penguasa. Entah itu dia nanti dipanggil khalifah atau sultan atau amir atau yang semisalnya. Dan yang kedua adalah ulama. Ulama, orang-orang ahli ilmu. Ya,
syekh, imam, dan yang lain sebagainya. Nah, dua golongan inilah yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin. Dan bagaimana kita menegakkan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini? Ya, diantaranya adalah satu, diantaranya adalah menasihati mereka dengan menerangkan kebenaran sesuai dengan metode yang telah digariskan oleh Islam. Jadi kalau ada kesalahan, mereka diingatkan, dinasehati. Nah, ini baru bahasa nasihat bahasa Indonesia. Dinasehati, diingatkan. Kemudian diantaranya adalah mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan, yang tidak maksiat. Apa yang disampaikan oleh penguasa atau yang disampaikan oleh para ulama, selama tidak dalam hal maksiat, maka kita ikuti. Maka kita ikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang tadi memerintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin. Dan sikap kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kepada para pemimpin ini adalah tengah-tengah. Karena manusia terkait dengan penguasa, pemimpin, itu ada tiga golongan. Yang pertama, ada golongan yang ghulu, menghormati, sehingga mereka jatuh pada pengkultusan dan menjilat penguasa. Ya, jadi penjilat. Ya. Kelompok yang kedua adalah sebaliknya, yang memusuhi penguasa, membenci sebenci-bencinya, bahkan mengkafirkan mereka, bahkan memerangi mereka. Dua kelompok ini sama-sama sesat. Penjilat itu maknanya apa? Apa yang disampaikan oleh penguasa, benar atau salah, mereka benarkan semuanya. Ya. Bahkan nyata-nyata yang dilakukan oleh penguasa sesuatu yang salah, lalu dia bela, dia benarkan, dia cari-cari alasannya. Dan itu kita lihat hari ini. Ya. Ada kebijakan-kebijakan yang orang yang berakal sehat, fitrahnya masih lurus, tahu itu salah. Tapi karena dia penjilat, maka dia akan bela. Nah, ini penjilat namanya. Sebaliknya adalah orang-orang yang memusuhi pemimpin. Benar atau salah yang disampaikan oleh pemimpin, mereka tidak peduli. Karena pemimpin begini-begini, mereka musuhi, mereka perangi. Ini orang-orang Khawarij. Sedangkan yang tepat adalah kita tengah-tengah. Kita mentaati, menerima dan mentaati, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap perintah penguasa selama perintah tersebut tidak dalam maksiat. Tetapi kita tidak menjilat mereka. Artinya adalah kalau mereka menyampaikan atau melakukan kesalahan, wajib bagi kita untuk mengingatkan. Harus kita ingatkan. Gak boleh kita biarkan, gak boleh kita diamkan apalagi kita setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ini namanya penjilat. Ya. Dan tapi kita juga ya mendoakan mereka. Ya, di antara nasihat kepada pemimpin itu adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ya, ini adalah sunnah dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, itu pernah mengatakan, kalau seandainya aku tahu aku memiliki satu doa yang mustajabah, maka pasti aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan pemimpin. Dan bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula
yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada seorang mendoakan kejelekan, keburukan untuk penguasa, untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah seorang pengekor hawa nafsu. Dia bukan seorang ahlu sunnah. Dia maki-maki pemimpinnya, dia doakan keburukan untuk pemimpinnya, padahal dia bisa mendoakan kebaikan. Ya. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan tapi kalau kamu melihat seorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Jadi di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah menasihati, yaitu mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga berlaku untuk para ulama. Ya, para ulama, kita mencintai, menghormati para ulama, tapi tidak berlebih-lebihan, tidak taklid. Ya, kalau mereka tergelincir, kita katakan itu salah dan kita ingatkan dan kita tidak ikuti kesalahan tersebut. Kemudian membela kehormatan para ulama, berbaik sangka, ya, dan seterusnya. Itu diantara bentuk nasihat kepada pemimpin. Kemudian yang kedua, selanjutnya yang terakhir, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Bagaimana bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum? Adalah bentuknya satu, menunaikan hak-hak sesama muslim. Karena tadi nasihat itu secara definisi syar'inya adalah menunaikan hak orang lain yang ada pada kita. Sehingga salah bentuk nasihat kepada kaum muslimin, satu, menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin. Seperti apa? Menebarkan salam. Ya, kalau dia mengucapkan salam, wajib kita jawab. Menjenguknya ketika sakit, ikut mengantarkan jenazahnya, kemudian memberinya nasihat kalau dia membutuhkannya dan memintanya kepada kita. Kemudian diantaranya mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa saja yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bentuk nasihat sama kaum muslimin. Membela kehormatan mereka. Kalau ada yang menjatuhkan kehormatan saudara kita sama kaum muslimin, kita bela. Kemudian mengingatkan ketika mereka salah dengan cara yang lembut. Makanya nasihat dalam bahasa Indonesia itu hanya satu bagian dari bagian nasihat secara syar'i. Mengingatkan mereka ketika mereka salah, tapi dengan cara yang lembut. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Sekarang kita akan sampaikan bahwa nasihat memang nasihat kepada kaum muslimin dan kepada pemimpin kaum muslimin itu adalah bagian dari agama kita, bagian dari agama kita. Namun yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, khusus untuk memberikan nasihat yang dalam konteks mengingatkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada pemimpin kita atau saudara kita, dia berbuat salah dan kita ingin mengingatkannya, lalu kita nasihatkan dalam bahasa kita, maka perlu kita perhatikan adalah cara menyampaikannya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena mengingatkan aib orang itu, mengingatkan kesalahan orang lain, itu seperti mengobati sebuah luka. Kalau kita punya luka di tangan misalnya karena pisau,
ya, luka, terus kita kasih betadin. Apa rasanya, Pak? Perih. Selembut apapun kita sudah berusaha untuk mengobatinya, pasti ada rasa sakitnya. Demikian pula dengan memberikan nasihat, mengingatkan kesalahan saudara-saudara kita. Nah, makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui caranya, ya, caranya. Bagaimana caranya kita menasihati? Secara umum, hukum asalnya mengingatkan kesalahan orang lain, menasihatinya, ya, maka hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini hukum asalnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kata beliau, para salafus saleh dahulu jika ingin menasihati seseorang, maka mereka menyampaikannya dengan sembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi. Tidak disampaikan di depan khalayak ramai. Ya. Kata mereka, barang siapa yang menasihati saudaranya antara dia dan saudaranya saja, maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang menasihatinya di hadapan khalayak ramai, maka itu bukan nasihat, tapi itu adalah penghinaan, menjatuhkan. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini berkaitan dengan kaum muslimin secara umum. Maka demikian pula nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, baik dari kalangan ulama atau umara. Ketika kita melihat bahwasanya mereka melakukan kesalahan, maka kita nasihati dengan cara yang baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan bagaimana caranya kita menasihati ulil amri. Ulil amri ini siapa? Umara dan ulama, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kewenangan, kedudukan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Man arada ayyan sohalidi sultanin, fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia menasihatinya secara terang-terangan. Sultan di sini bisa penguasa, umara, bisa juga ulama, ya, kiai misalnya, ustadz misalnya. Walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi. Namun hendaknya, kata Nabi, ambillah tangannya lalu menyepilah bersamanya. Artinya empat mata, sembunyi-sembunyi. Fa in qabila minhu fadak. Kalau dia menerima, ya alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Tapi kalau dia tidak menerima, ya sudah, tanggungan kita, kewajiban kita menasihati itu sudah selesai, sudah gugur. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengingatkan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, ya. Yang mengubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menasihati saja, menyampaikan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah cara kita menasihati para pemimpin, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan umara. Jadi bukan secara terang-terangan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad pernah menasihati salah seorang muridnya. Ini diceritakan oleh Harun bin Abdullah namanya, dan ini dinukilkan atau dicantumkan, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, bahwasanya Imam Ahmad ini punya seorang murid namanya Harun bin Abdullah. Harun nama muridnya. Harun ini cerita, Ja'ani Ahmad ibnu Hanbal bil lail. Imam Ahmad bin Hanbal mendatangiku pada malam hari.
malam hari, yang itu sudah agak larut malam, yang kira-kira orang itu sudah banyak yang tidur. Fadaqqa alayyal bab, kemudian beliau mengetuk pintu rumahku. Fakultu, aku pun bertanya, man hadha, siapa? Faqala ana Ahmad. Lalu ia menjawab, saya Ahmad. Ya. Fa badartu an kharajtu ilaih, maka aku pun segera bergegas menemuinya. Ini Imam Ahmad, guruku, datang di malam hari. Kemudian kata beliau, dia pun mengucapkan selamat malam kepadaku, aku pun membalasnya, mengucapkan salam, kemudian basa-basi terlebih dahulu. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada beliau, hajatan ya Aba Abdillah, apakah ada keperluan wahai guru? Keperluan apakah? Ya, kemudian Anda datang menemuiku di waktu malam hari ini. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, na'am, iya, aku ada keperluan denganmu. Syaghalta al-yawma qalbi, hari ini engkau telah membuat pikiranku sibuk. Jadi dari tadi siang sampai malam ini aku selalu berpikir tentangmu. Kau telah menyibukkan pikiranku. Fakultu bimadha ya Aba Abdillah, maka aku pun bertanya, wahai Imam Ahmad, apakah gerangan sebabnya sehingga aku membuat pikiranmu sibuk selama seharian ini? Qala, maka Imam Ahmad mengatakan, justu alaikal yawma wa anta qa'idun tuhaddithun nas fil fai'i wan nasu fis syamsi bi aidihim al aqlam wa dafatir. Tadi siang aku melewatimu, sedangkan kamu tengah duduk di bawah naungan menyampaikan hadis kepada orang-orang, sementara mereka duduk di bawah terik matahari. Padahal di tangan mereka terdapat pena dan buku catatan. Jadi maknanya begini Bapak Ibu sekalian, Harun ini di siang hari tadi ia mengajar, menyampaikan hadis. Dia menyampaikan hadis dalam kondisi dia duduk di bawah naungan, sedangkan murid-muridnya yang mencatat duduk di bawah terik matahari. Jadi dia yang berteduh sendiri. Ini dilihat oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, membuat Imam Ahmad menjadi gusar, menjadi sibuk pikiran beliau. Maka kata Imam Ahmad, wahai Harun, lain kali jangan engkau melakukan hal ini. Kalau kamu duduk bersama manusia, duduklah bersama mereka dalam kondisi mereka. Dalam kondisi mereka, artinya kalau duduk di berteduh semuanya. Kalau duduk berpanas-panasan di bawah matahari, ya berpanas-panas semuanya. Jangan kamu berduduk di bawah yang teduh sedangkan orang-orang kepanasan. Nah, ini nasihat. Lihat Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Bagaimana cara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Jadi caranya yang sangat perlu kita perhatikan. Beliau ingin mengingatkan muridnya, ini salah, cara seperti ini salah. Tapi beliau tidak sampaikan langsung, dan beliau sengaja tunggu malam hari supaya apa? Supaya keluarga Harun sudah tidur semuanya, istri dan anak-anaknya tidur, sehingga tidak tahu bahwasanya ayahnya sedang dinasehati. Ya. Kemudian berbicara dengan bisik-bisik, dengan cara yang baik. Maka ini adalah adab kita menasehati. Kemudian yang kedua, jadi menasehati itu wajib hukumnya, ya. Kemudian tapi cara kita menyampaikannya, cara kita memberi nasihat itu yang kita perlu perhatikan. Tadi satu, caranya. Yang kedua adalah kita harus ikhlas menyampaikan nasihatnya. Ini yang penting juga, Pak. Jadi kalau kita ingin menasihati seseorang, tanya dulu ke hati kita. Ini kita ingin menasihatinya ikhlas untuk mencari kebaikan,
memperbaiki dia, atau hanya karena emosi, atau karena tidak suka, atau karena yang lainnya, hanya hati kita. Kalau kita merasa bahwasanya kita ingin memberi nasihat, saya nasihatilah si fulan itu, tapi ada perasaan kita nggak ikhlas, kita tidak murni mengharapkan kebaikan, maka tunda dulu. Tunda dulu. Itu bukan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Kenapa? Karena kita belum ikhlas. Ya, kenapa demikian? Karena nasihat apabila keluar dari hati yang ikhlas, maka akan masuk ke dalam hati juga. Tapi kalau nasihat itu hanya keluar dari lisan, maka dia hanya sampai di telinga saja. Ini yang dikatakan oleh seorang salafus saleh yang bernama Ziyad bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Idza kharajal kalamu minal qalbi waqa'a fil qalbi." Apabila suatu ucapan keluar dari hati, maka niscaya dia akan jatuh ke hati pula. Ucapan keluar dari hati akan masuk ke dalam hati juga. Wa idza kharaja minal lisani lam yujawizil adhan. Akan tetapi apabila ucapan tersebut hanya keluar dari lisan saja, bukan dari hati, maka tidak akan melampaui telinga. Bahasa kitanya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lebih parah lagi Pak, masuk telinga kanan, keluar lagi kanan, mental dia. Kalau masuk kanan keluar kiri kan masih lewat dikit, ya mudah-mudahan nyangkut sedikit kan gitu ya. Tapi ini parah, masuk kanan, keluar lagi kanan, mental. Dan ini terjadi untuk secara umum. Baik kita menasihati istri, anak-anak, keluarga, atau siapa saja, perhatikan kita ini ikhlas atau tidak. Anak-anak misalnya. Malah jangan heran kalau kenapa ya anak-anak ini sudah dinasihati berulang kali, tetap saja gak mau berubah. Jangan-jangan kitanya yang ketika menasihati karena emosi, marah-marah, bukan ikhlas memberikan nasihat. Karena ucapan yang ikhlas itu artinya memang mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, kemudian menginginkan kebaikan, itu pasti memberikan pengaruh. Nah Bapak Ibu sekalian, bisa kita perhatikan di dalam surat Toha ayat 61, ayat 61 ya, yang mana ucapan yang ikhlas pasti akan membekas di dalam hati. Ini dalilnya. Di dalam surat Toha ayat 61, 62 dan seterusnya. Ini adalah ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan para penyihirnya Fir'aun, akan terjadi adu dengan tukang sihir. Ya. Orang-orang tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun ini ketika mereka sudah ada dan berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, pada saat itu Nabi Musa memberikan nasihat kepada mereka dengan sebuah ucapan yang singkat, tapi keluar dari hati yang terdalam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah dalam surat Toha 61. Qala lahu Musa, Musa kemudian berkata kepada mereka, para tukang sihir, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Celakalah kalian, janganlah kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, yang nanti kedustaan kalian ini justru akan membinasakan kalian. Allah akan membinasakan kalian dengan siksanya. Dan sesungguhnya pasti
rugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Nabi Musa hanya mengatakan itu saja. Karena jelas tukang sihir ini berdusta. Ya, mereka menyihir bantuan syaitan. Maka Nabi Musa katakan ini adalah kedustaan atas nama Allah. Dan beliau sampaikan ini singkat saja, namun disampaikan dengan tulus. Apa akibatnya? Ya, pengaruhnya bisa kita lihat di dalam surat Toha ayat 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa." Mereka pun berbantah-bantahan tentang urusan mereka itu, tapi mereka merahasiakan percakapan mereka tersebut. Jadi memang di hadapan khalayak ramai tukang sihirnya kelihatan kompak gitu ya. Padahal mereka sudah guncang. Sebagian dari mereka sudah tahu, oh iya ini benar, ini kedustaan atas nama Allah. Ini keburukan. Dan kita tahu Musa itu adalah utusan Allah. Tapi hal tersebut mereka sembunyikan. Ini menunjukkan kepada kita ucapan yang ikhlas, yang tulus pasti membekas. Maka kalau kita punya anak, kita nasihati. Kalau kita ikhlas menyampaikan nasihat tersebut, meskipun di saat itu anaknya seolah-olah menolak, pasti nanti dia terpengaruh. Ketika dia sendirian, dia akan iya juga. Tapi dengan syarat kita ikhlas menyampaikan nasihat tersebut, pasti akan membekas dalam hatinya. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kita, untuk Rasul, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian nasihat antara sesama kita, untuk pemimpin, untuk kaum muslimin secara umum. Maka ini adalah bagian dari agama, hukumnya wajib. Namun yang perlu diperhatikan satu, cara menyampaikannya, kemudian adalah niat kita ketika kita memberikan nasihat. Demikian juga ketika kita memberikan nasihat kepada penguasa. Ya, nasihatkan, ya keluar nasihat itu dari hati yang ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan nasihat. Silakan kepada bapak-bapak yang ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Apakah nasihat itu sama dengan ketua? Nasihat apakah sama dengan ketua? Bisa jadi. Karena nasihat itu lebih luas. Nasihat itu secara maknanya, secara syar'i tadi adalah lebih luas. Jadi kalau nasihat ketua memberikan bimbingan ketua itu memberikan bimbingan, memberikan masukan-masukan. Ya, kita punya anak, terus kita katakan, nah nanti kamu dimanapun kamu berada, kamu harus berlaku baik. Nah itu kan ketua bahasa kitanya. Iya, masuk juga nasihat, memberikan bimbingan. Kenapa? Karena nasihat itu adalah menunaikan kewajiban kita kepada orang lain. Kewajiban kita kepada anak ini membimbing. Berarti ketika kita membimbingnya, baik dengan ucapan-ucapan kita seperti tadi, itu disebut nasihat juga. Nah ketika dia berbuat salah, kita ingatkan, itu juga nasihat. Jadi nasihat cakupannya luas sebenarnya. Allah ta'ala alam bishawab. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Kaitannya dalam koreksi atau menasihati. Ya. Kalau mereka zalim kan harusnya dilakukan dengan tidak dengan ucapan, dengan doa, dengan ucapan, dengan tindakan. Zalim, seorang pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, Nabi SAW ini sudah dikabarkan kepada oleh Nabi SAW bahwasanya di antara bentuk akhir zaman muncul pemimpin-pemimpin yang zalim.
Bahkan dalam hadis itu Nabi mengatakan pemimpin-pemimpin yang dia adalah berjasad manusia berhati syaitan, zalim. Di hadis itu para sahabat sudah bertanya, bagaimana solusinya ya Rasulullah? Kalau seandainya kita atau kami mendapati pemimpin-pemimpin seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabar, kemudian dengar dan taat tetap dalam masalah yang bukan maksiat. Adapun terkait dengan kezaliman mereka, sabar, sekalipun dia mengambil hartamu atau memukul punggungmu. Para sahabat mengatakan, bolehkah kami menghadapi mereka dengan pedang-pedang kami, dengan tindakan, dengan pemberontakan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh, selama mereka masih muslim. Ini syaratnya. Selama pemimpin kita masih muslim, maka haram bagi kita untuk menggunakan tindakan. Ya. Tapi kalau sudah pemimpin kita kafir, misalnya kita dijajah Belanda, ya harus kita perangi. Makanya yang taat maksudnya kepada pemimpin sekalipun dia zalim, selama dia muslim. Selama dia muslim. Nah, kemudian ada orang yang berkata, atau sebagian orang menganggap bahwa sabar itu bukan solusi. Padahal Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sabar itu justru solusi terbaik. Solusi terbaik. Jangan pernah meremehkan kesabaran. Jangan pernah meremehkan kesabaran. Ya. Nabi SAW mengatakan, isbiru, sabar kalian. Maka jangan kita kemudian mengatakan, masa sabar, sekedar sabar saja. Ya, sabar itu bukan berarti kita itu kalah. Kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, bukan kita lemah. Tapi itu sabar justru adalah solusi terbaiknya. Kenapa demikian? Sebabnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ujian kepada umat manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Pemimpin-pemimpin yang zalim pasti keluar dari rakyat-rakyat yang zalim juga. Dan itu sunatullah. Artinya, kenapa ada pemimpin yang zalim? Karena rakyatnya zalim. Ya. Tidak mungkin kalau ada kambing gitu ya, kelompok kambing, terus yang menjadi pemimpinnya serigala, nggak mungkin lah. Pasti yang menjadi pemimpinnya juga kambing. Nah, tiba-tiba yang menjadi pemimpin ini serigala, nggak mungkin serigala menjadi pemimpin untuk kambing. Pasti yang rakyatnya juga serigala juga. Artinya, kalau ada pemimpin yang zalim, rakyat harus introspeksi. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, para ulama mengatakan bahwa ketika muncul penguasa-penguasa yang zalim, maka hendaknya rakyat itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah atas perbuatan mereka. Ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Dulu di zaman Anas bin Malik masih hidup, di akhir-akhir itu ada seorang pemimpin yang sangat zalim, namanya Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Dan Bapak Ibu bisa baca nih kisahnya betapa kejamnya Al-Hajjaj ini. Ya, maka orang-orang pun bertanya kepada Anas, wahai Anas, bagaimana solusinya ini? Apa yang bisa kita perbuat untuk menghadapi Hajjaj ini? Apakah kita harus memberontak
harus melakukan tindakan. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidaklah datang suatu zaman kepada kalian melainkan yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Sabar. Ya. Makanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah dari perbuatan rakyatnya sendiri. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Surat Al-An'am ayat 129. Nanti bisa dilihat. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi orang zalim pasti menjadi pemimpin untuk orang yang zalim juga, disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, makanya kata para imam kita, apabila rakyat ingin keluar dari kezaliman penguasa, maka mereka harus meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Dan ini benar Bapak Ibu sekalian. Contoh kita lihat ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin misalnya yang mereka korupsi misalnya, di mana-mana sudah, di segala bidang korupsi terjadi. Ya, coba lihat yang paling bawah, rakyat yang paling bawah. Ya, betapa seringnya saya pribadi nih Pak, kalau makan di rumah, makan Padang, terus ada orang yang beli nasi Padang bungkus gitu, akhirnya dia setelah dia bayar, dia minta nota kosong. Kira-kira nota kosong buat apa Pak? Itu hanya perkara nasi Padang tuh, nasi ramas. Teman saya tukang fotokopi, kerjanya tukang fotokopi, desain dari tukang fotokopi. Gara-gara dia nggak kuat. Kenapa? Karena banyak orang yang fotokopi, baik itu dari kantor swasta atau dari pemerintahan, selesai fotokopi mintanya nota kosong. Buat apa kira-kira Pak? Buat apa kira-kira Pak? Nah, bayangkan, bukankah pemimpin ini berasal juga dari yang ini? Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita melihat pemimpin kita hanya mempedulikan dirinya sendiri, nggak peduli dengan orang lain, hanya mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Kita lihat masyarakat kita, betapa banyak orang naik motor, minum, sampahnya dibuang. Atau yang naik mobil, buka jendela kacanya, sampahnya dibuang ke jalan. Itu kan sudah sikap tidak peduli dengan orang lain kan? Dia hanya mempedulikan dirinya. Bagaimana mobilnya bersih, nggak ada sampah, yang penting buang keluar. Terus siapa yang bersihkan di luar? Nah ini yang nanti yang jadi pemimpin kan? Makanya nggak heran ketika orang-orang ini menjadi pemimpin, ya seperti itu jadinya. Karena memang dari kita asalnya. Pemimpin itu cerminan masyarakat. Cerminan masyarakat. Tapi cobalah kalau masyarakatnya sampah, masalah sampah aja perhatian. Yang mementingkan kepentingan orang lain. Ini kalau saya buang ke jalan ini, siapa yang bersihkan? Ya. Ini kalau saya merokok nih sambil bawa motor nih, kena orang di belakang. Mikir dia kan Pak? Kalau orang-orang seperti ini jadi pemimpin, memikirkan orang lain juga jadinya. Tapi kalau dari awalnya tidak memikirkan orang lain, ya sampai jadi pemimpin pun dia akan tetap seperti itu. Makanya jargon tidak hanya ganti pemimpin, tapi juga ganti rakyat itu benar Pak. Ya, jadi pemimpin diganti, rakyatnya juga diganti. Artinya apa? Diganti menjadi yang lebih baik. Makanya kalau kita marah-marah kepada pemimpin, itu repot. Yang perlu dan bisa kita lakukan adalah ya kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Sudahkah kita amanah terhadap uang? Sudahkah kita perhatian kepada lingkungan, kepada orang lain? Ya. Kemudian keluarga kita, masyarakat kita. Nah, dengan demikian nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik.
Jangan berharap Bapak Ibu sekalian kita akan dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan kita tidak bisa mencapai derajat rakyatnya Umar bin Khattab. Ya. Ketika kita melihat Umar bin Khattab, kita mengidam-idamkan seandainya yang menjadi pemimpin Umar bin Khattab. Tapi coba lihat yang jadi rakyat Umar bin Khattab itu siapa? Siapa? Coba lihat, rakyat Umar bin Khattab itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, takut melakukan hal-hal yang dosa, dari lapisan bawah sampai lapisan paling atas. Salah satu gubernur Umar bin Khattab itu pernah dikadukan oleh rakyatnya sendiri dikarenakan dia dalam satu pekan itu tidak keluar rumah. Maka dikadukan kepada Umar. Umar panggil, Umar tanya, kenapa kamu tidak keluar satu hari ini? Sehingga orang-orang mengadukan, apa katanya, wahai Amirul Mukminin, saya hanya punya satu baju. Sehingga dalam satu pekan itu ada satu hari yang saya gunakan untuk mencuci bajuku. Nah, pada saat aku mencuci bajuku itu aku tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Ini pemimpinnya, gubernur ya. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang, ketika Umar bin Khattab sedang berkeliling memeriksa rakyatnya, terdengar percakapan antara seorang wanita dengan ibunya. Masalah susu, ya, dia penjual susu. Kata ibunya, wahai putriku, ini kita campur aja dengan air susu ini. Maka kata putrinya, peraturannya nggak bisa, wahai ibu, susu harus susu murni, karena Khalifah Umar Amirul Mukminin telah menetapkan susu tidak boleh dicampur dengan air. Apa kata ibunya? Kan Umar nggak lihat. Apa kata putrinya? Umar tidak lihat, tapi Tuhannya Umar melihat. Di kesempatan yang lain ada seorang pengembala kambing, seorang budak laki-laki mengembalakan kambing-kambing di suatu lembah. Lewat anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ini ingin mengetes budak ini. Dia katakan, wahai budak, wahai fulan, wahai hamba, juallah satu kambingmu kepada kami butuh makanan. Kata budak ini, tidak bisa wahai Tuhan. Kambing-kambing ini bukan milik saya, ini milik tuan saya. Saya hanya mengembalakan saja. Kata Ibnu Umar, ya apa susahnya kamu nanti bilang kepada tuanmu ini kambing-kambingnya ada yang mati atau dimakan serigala. Lagi pula ini jumlahnya banyak, gak bakalan tahu tuanmu. Maka apa kata budak ini? Wahai tuan, memang tuanku yang memiliki kambing ini tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ini potret rakyatnya Umar bin Khattab ini. Makanya wajar yang muncul itu adalah pemimpin yang juga sama dengan rakyatnya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ketika muncul pemimpin yang zalim, pasti berangkat dari rakyat yang zalim. Makanya kata Nabi SAW, isbir, sabar, dan kamu harus banyak-banyak bertaubat. Karena dengan itu nanti Allah yang akan memperbaiki keadaan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, ada lagi Pak? Silakan Pak, satu lagi. Lingkungan keluarga. Nasihat dia itu harus seimbang antara tegas dengan lembut. Jadi dua-duanya harus ditempatkan di tempat yang sebenarnya. Kapan kita keras, kapan kita harus lembut. Nah, tidak boleh keras terus, tidak boleh. Sebagaimana lembut terus juga tidak boleh. Tapi harus seimbang. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis salati, memerintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat,
ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi kalau ada parenting hari ini yang mengatakan nggak boleh memukul anak, nggak boleh keras sama anak sedikit pun, itu salah. Karena Nabi SAW mengatakan kalau udah 10 tahun dia masih malas-malasan sholat, pukul. Ya, tapi tentu pukulannya pukulan yang mendidik. Para ulama sudah menyebutkan rinciannya. Pukulan yang tidak menyakiti, di tempat-tempat yang tidak berbahaya, tidak boleh di wajah, tidak boleh di bagian-bagian yang berbahaya, kemudian tidak menyakiti, tapi pukulan mendidik. Jadi kapan kita harus keras, itu ada tempatnya, kapan kita harus lembut. Nah, karena Nabi SAW juga mengatakan memberi hadiah. Jadi ada motivasi, ada ancaman. Nah, ini harus kita tempatkan pada tempatnya. Nah, disinilah kebijaksanaan orang tua. Kapan dia mesti keras, tegas, kapan dia mesti lembut, ya, sehingga anaknya itu tahu ketika bapaknya keras, ini bukan bapaknya ya marah kepadanya, tapi justru karena sayang kepadanya. Allah taala alam bissawab. Demikian yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada cara juga hari ini ya. Ya, ada cara juga.